Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulim wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa annallahu al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yupaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallahu yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadzal kitab wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 95 paling bawah ya, 95 paling bawah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qat faqad hubita amaluha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan ngomong sama lakinya, berarti maksudnya istri ngomong sama suami, apa ngomongnya? Ma ra'aitu minka khairan qat, saya nggak ngelihat sedikit pun kebaikan darimu, kayaknya kagak ada bagus-bagusnya deh gitu. Lu pakai lu, kadang-kadang pakai lu parah ya, kayaknya nggak ada bagus-bagusnya deh gitu. Faqad hubita amaluha, itu dari lantaran ngomong kayak gitu amal-amalnya dihapus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aidza ankarat ma taqaddama lahu minal ihsan fatujaza bibdoli amaliha ay bihirmanihas sawaba illa an tu'awwida wa ta'tarifa bi ihsanihi. Jadi dia mengingkari semua hal baik dari lakinya, hal-hal yang dianggap baik itu dianggap kagak ada, ngilangin mulu, ngilangin sama kebaikan laki, maka balasannya adalah dengan dibatalkan seluruh amalnya, artinya dihilangkan pahalanya. Nah, kalau beramal kagak ada pahalanya gimana coba? Kita ini Bu, beramal baik amalan yang menurut kita banyak atau sederhana, harapannya cuman pahala ya, pahala. Dan saya kira pahala itulah satu-satunya motivasi yang menyebabkan kita bersemangat untuk melakukan amal kebaikan.
Coba kalau tiba-tiba ada pengumuman dari langit nih, dari langit sekarang nih sama kita nih, diumumkan kepada seluruh jamaah di Rosa Aswaja Masjid Hasyim Asy'ari, nih ngaji hari ini kagak ada pahalanya, mau pulang mau di sini, pulang aja udah. Saya juga udahan sih, ngapain, ya kan? Kagak ada pahalanya. Coba itu. Jadi satu-satunya yang membuat kita termotivasi untuk melakukan amal kan pahala. Lah kalau kemudian pahala itu kagak ada, hilanglah semangat kita melakukan amalan itu. Gitu loh ya. Nah itu bisa terjadi kayak gitu itu dari lantaran dia bilang ke suaminya bahwa kagak ada baik-baiknya. Lagi saya mah kagak ada kerjaannya Pak Ustadz. Yang bener po, iya. Empo punya anak, punya 2. Ini orang perempuan bilang ke saya, lagi saya kagak ada kerjaannya no. Punya anak, punya. Boleh ngerjain siapa? Ya boleh laki saya sih. Punya anak 2 kagak ada kerjaannya gitu. Itu anak boleh ngerjain siapa? Gitu ya. Apa sih disebutnya tuh kalau ngilang-ngilangin mulu? Istilahnya apa? Maido, maido bener ya? Hah? Maido bener? Maido. Hah? Iya. Ya apa kayak itu, pokoknya itu ya artinya ya. Nah jadi jangan suka menilai dengan penilaian yang hanya sepihak. Kadang-kadang orang lain berbuat kebaikan pada kita, malah kita yang lupa. Tapi kalau lebahan berbuat jelek mah ingat mulu ya. Ingat mulu, itu penyakit kita tuh. Wa mislul amatil qailatu ail amatul qailatu li sayyidiha dzalik. Seperti halnya seorang perempuan kalau ngomong kayak gitu, juga seorang amat hamba sahaya yang juga kalau dia menilai tuannya seperti itu. Jadi seluruh amalan, seluruh pahala dari amal-amalnya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minha khairan qat illa ayyisahallahu ta'ala. Dari Thalhah bin Ubaidillah, moga-moga Allah meridhoinya, dia bilang, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, siapa saja nih perempuan, di mana saja, siapa saja, qalat li zaujiha, yang dia ngomong sama lakinya, ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu, illa ayyisahallahu ta'ala, illa ayyisahallahu ta'ala, melainkan nanti Allah bakal bikin dia putus asa di akhirat. Di akhirat ini mah dibikin menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu kebaikan akhirat, Bu. Kebaikan-kebaikan akhirat kan banyak ya. Pertama, kebaikan yang bakal ditemuin di mahsyar. Apa itu? Ya sebutlah, bisa berupa naungan dari Allah Ta'ala. Naungan, tempat berteduh. Itu di mahsyar kagak ada tempat berteduh. Kalau di kita tempat berteduh banyak, bisa di bawah pohon ya, biasa di mana aja. Mahsyar kagak ada pohon, apalagi bangunan rata semua, tidak ada tempat yang lebih tinggi pun tidak ada tempat yang lebih rendah, rata. Jadi gambaran para guru, kalau kita menggelindingkan telur nih,
digelindingin sama kita, kagak bakal ada yang pecah, ya, saking ratanya. Mauqiful akbar itu namanya, ya. Panas, panas. Emang matahari ada matahari akhirat, ya. Bukan matahari yang ini, yang saban pagi ada, ntar sore kagak ada, bukan yang ini. Ini matahari dunia. Kalau yang ini ntar juga hilang, hancur dengan hancurnya kiamat, ya. Itu nanti di akhirat ada matahari akhirat, dan di mahsyar juga kayak gitu, panas luar biasa. Ada kebaikan berupa tersedianya tempat berteduh dari Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Memang hari itu hari di mana tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang Allah sediain. Itu kan satu kebaikan. Ada separuh dari manusia penduduk mahsyar yang memang berteduh di sana. Dan itu memang orang-orang tertentu, ya. Misalkan orang yang hatinya terikat dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masjidi, betah kalau di masjid itu, ya. Betahnya bukan dari sebab ngadem, bukan dari memang masjid itu tempat baik, gitu, ya. Itu nanti di akhiratnya ada tempat berteduh disediain buat mereka. Makanya gini, ada hadis gini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang yang membiasakan datang ke masjid, terbiasa ke masjid nih, entah itu buat sholat atau buat taklim dan lain-lain, fashadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia sebagai orang beriman. Ngapain ke masjid? Ayo ngapain? Kalau zaman sekarang ke masjid ngapain aja, ya? Ada orang ke masjid kencing doang, balik lagi. Ada orang ke masjid ngecas HP doang. Ada juga orang ke masjid sesuai dengan fungsi masjid. Apa fungsinya? Sholat lah khususnya, umumnya ibadah, gitu loh. Memang masjid diperuntukkan untuk itu. La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid itu dibangun untuk memondasiin ketakwaan, gitu loh. Zaman Nabi masjid itu buat apa? Ya buat sholat aja, buat menyampaikan wahyu, termasuk buat mengatur strategi peperangan dan lain-lain. Nah, ketersediaan fasilitas belum lengkap, belum ada toilet zaman begitu, ya. Zaman Nabi masjid belum ada toiletnya, belum ada wifi-nya, belum ada kipas angin, AC segala macam. Makanya dulu nih Rasulullah SAW dengan para sahabat lagi kumpul di masjid nih, tiba-tiba masuk seorang badui. Tahu badui? Orang kampung, bukan orang kampung, orang kampungan. Kampung sama kampungan lain nih. Lah dia tidak tahu bahwa itu masjid, dia kencing di situ, kencing di masjid. Nih zaman sekarang kira-kira ada nggak orang kencing di masjid? Kalau kencing ke masjid banyak, ya, karena di situ ada tempat kencing. Dia kencing dah, diomelin sama sahabat yang lain, diomelin. Ya dikencing kok, masjid dikencingin gitu. Sama Rasulullah SAW dilarang, jangan diomelin.
Tuh orang memang kagak tahu kalau ini masjid, termasuk boleh jadi dia juga kagak tahu kalau kagak boleh kencing di masjid. Udah siram aja pakai air biar banyak, disiram. Dan itu menurut fikih merupakan salah satu cara menyucikan permukaan tanah yang terkena najis. Siramlah sebanyak-banyaknya dengan air, jadi najisnya terbawa ke bawah tanah, terserap. Berarti masjid ketika itu lantainya masih berupa pasir loh ya, pasir. Iya, Saudi kok, Mekah ya, pasir. Tuh, jadi memang fasilitas apapun belum tersedia ketika itu, masjid aja ya. Kalau ada orang membiasakan diri masuk ke masjid, ini pertanda bahwa dia orang beriman. Karena kalau bukan orang beriman, bukan ke masjid datangnya, ke tempat ibadah lain, itu nanti bagi orang-orang yang terbiasa berada di masjid ada fasilitas akhirat, kebaikan dari Allah Ta'ala berupa naungan di mahsyar. Jadi saat orang-orang lain menggelepar kepanasan, dia berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kebaikan akhirat, syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan. Siapa yang nyapaatin? Banyak. Utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru, orang-orang soleh, anak yang soleh, kawan yang soleh, temen. Ini teman-teman sering nyapaatin loh ya. Karena bagaimanapun nanti bakal diposisikan sebagai syuhada Allah fil ar, saksi Allah di muka bumi. Itu kebaikan akhirat tuh. Puncaknya apa? Surga. Bagi seseorang perempuan, orang perempuan yang dia bilang sama suaminya bahwa suaminya tidak memiliki kebaikan sedikit pun, Allah bakal bikin dia putus asa dari semua kebaikan-kebaikan akhirat ini. Dan perlu dicatat bahwa orang-orang yang putus asa di akhirat itu adalah orang-orang kafirin. Innahu la yayasu mirrohillah illal qaumul kafirun. Jadi hati-hati ibu terhadap suami kita. Andai pun dia memang kagak ada kebaikannya, enggak perlu diomongin di depannya, cukup dihatiin aja. Apa dihatiin? Dibikin biar ngebatin aja. Kok ngebatin sih? Udah dihatiin aja ya, doain, minta sama Allah biar ada kebaikannya nih laki, gitu aja. Nah, itu jadi bahaya nantinya. Illa aisallahu ta'ala mirrahmatihi yaumal qiyamah. Bahaya kalau sampai dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang Allah bikin putus asa dari memperoleh rahmat Allah Ta'ala. Termasuk jangan bikin putus asa orang di dunia, nanti Allah bikin putus asa di akhirat. Ada orang ahli ibadah nih, ahli ibadah, tiba-tiba ada seseorang yang datang sama dia dengan menceritakan berbagai dosa dan dia pengen tobat. Dia bilang, dosa model lu itu dosa yang gak bakal diampunin. Ini bikin putus asa. Itu di akhirat orang ahli ibadah ini ketika menuntut surga, Allah bikin putus asa. Kenapa? Karena saat di dunia dia pernah bikin orang lain putus asa. Makanya kalau ada orang cerita, po saya mah banyak dosa terus, ya gimana caranya kalau mau tobat, bisa kagak? Bisa. Apa yang kagak bisa coba? Ya kan? Apa yang kagak bisa?
daripada diputus sama kita. Oh, model perbuatan dosa kayak gini kagak ada tempat lain kecuali neraka. Itu salah besar. Berarti kita sudah mendahului keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh ya. Nah, jadi beri ruang, peluang, tempat buat orang-orang yang kepengen jadi benar supaya benar. Bahkan andai kata pun kondisinya sudah rusak sedemikian hebat rusaknya, mesti ada jalan bagi dia untuk melakukan upaya menjadi benar, karena Allah Maha Pengampun, Maha Rahman, dan Maha Rohim. Jangan bikin putus asa ya. Kalau kita bikin putus asa orang di dunia, nanti Allah bikin kita putus asa di akhirat, gitu ya. Kan ada orang yang apa namanya, ada orang yang curhat atas segala kesalahan atas segala dosa dan lain-lain, tapi berangkat buat ibadah kagak loh, cuman getol nyeritain dosa aja, ibadahnya kagak. Ada yang begitu loh. Nah, jadi manusia model-model ya, macam-macam tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin salat zaujahat talaqa min ghairi ma ba'sin min ghairi ma ma'sin alaiha raihatul jannah, itu ya. Faharamun alaiha raihatul jannah. Siapa saja seorang istri yang minta tolak sama lakinya, istri minta tolak sama lakinya, bahasa yang benar tolak. Saya masih ingat di sini bilang tolak masih dikritik, talak. Talak ini yang benar tolak, iya kan? Kalau ada seorang istri minta tolak sama suami tanpa alasan yang jelas, tanpa merasa perlu dan meminta tolak. Kan ada gini, ada seorang istri yang minta tolak sama suaminya, tapi dalam pertimbangan dia memang perlu. Kenapa sepertinya? Misal dia merasa sebagai istri yang tidak bisa menunaikan hak dan kewajibannya, misal ya, oh ini bisa, ini nggak ada alasannya, tiba-tiba minta tolak. Allah haramkan aroma surga buat dia. Kalau wangi surga saja sudah haram, nah apalagi masuk surga. Nah, kira-kira aroma surga itu bisa tercium dari radius berapa? Dalam penjelasan ulama, andai kata surga diletakkan di ujung bumi sebelah timur, bisa tercium ke ujung sebelah barat. Ujung bumi timur di mana no? Atau kita bikinnya yang seperti ada di belahan dunia, kutub utara dan selatan. Surga ditaruh di kutub utara, tercium ke kutub selatan, jauh ya. Ini dia kagak bakalan mencium aroma surga, berarti ia diletakkan, diberikan jarak dengan surga sejauh mungkin. Dari lantaran apa? Lantaran minta cerai, minta tolak, aduh, minta tolak. Tapi catatannya, bagi orang yang memang tidak punya alasan kuat buat minta tolak, minta cerai. Atau kalau gini mah, punya laki mabok mulu, ibadah kagak, sholat kagak, mabok iya. Mending punya duit mah bokek pula, gitu ya.
Ini kira-kira laki model begini cukup alasan nggak bagi seorang istri kalau dia minta tolak? Iya kan? Memang sih sebetulnya tergantung masing-masing. Tapi zohiriyah keadaannya ini memungkinkan seorang istri mengajukan hak tolak. Ini kalau begini nggak masalah. Selama tidak bisa ditemukan cara untuk memperbaiki keadaan suami. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaikin aja, ya kan? Jangan ujug-ujug minta tolak, sebab kalau ditolak jadi janda. Kalau jadi janda ada lagunya, ada lagunya nggak? Nggak masalah sih, mau mah. Bu, jangan ini ya, jangan sekali-kali memberikan penilaian miring terhadap siapapun yang statusnya janda. Janda itu macam-macam loh. Ada janda karena suaminya meninggal, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua istrinya janda kecuali Aisyah, ya kan? Begitu. Itu menunjukkan bahwa mereka terhormat loh. Lemang orang jadi janda boleh dia bikin, nggak ada. Di waktu sekolah juga tulisin cita-cita kamu apa, siapa yang jadi janda ntar, nggak ada. Sama aja, yang bersuami kah, yang tidakkah, di dalam pandangan Allah sama, tergantung ibadahnya aja. Kalau bahwa seseorang statusnya janda dan tidak, itu soal nasib, soal takdir, ya, soal takdir. Apa ini persoalan yang menyangkut seorang perempuan sampai pada batas punya keberanian meminta cerai terhadap suaminya kalau tanpa alasan, ternyata efeknya luar biasa, ya, luar biasa. Itu sampai Allah mengharamkan aroma surga buat dia loh. Hati-hati ya. Nah, kecuali itu tadi, saya kalau tidak cerai sulit untuk menempatkan diri sebagai istri, sulit untuk memerankan diri sebagai istri yang baik, sulit untuk memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Nah, itu baru boleh mengajukan cerai. Mintalah sama suami dengan cara yang baik, gitu ya, dengan cara yang baik. Sebab segala sesuatu kalau dengan cara yang baik menjadi baik nantinya. Dalam redaksi lain, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha lahma fihi. Kalau ada seorang perempuan bilang sama lakinya, "Bang, cerain aja saya." Nanti dari dia di hari kiamat mukanya akan menjadi muka tanpa daging. Wajhuha lahma fihi. Mukanya kagak ada dagingnya. Jadi gimana nih gambarannya? Iya, jadi apa nih? Mukanya kagak ada dagingnya, serem ya. Waduh. Walisan wa harijun min qabaha wa tuhwa ila qa'ri jahannam. Nanti lidahnya menjulur ke belakang, diseret ke salah satu dari jurang jahanam. Wa in kanat tasumun nahar wa taqumul lail daiman. Walaupun orangnya sering rajin puasa, sering tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, cuman gara-gara bilang sama laki, ceraiin saya bang, ceraiin, gitu loh.
Hebat ini laki-laki ya, hidup laki-laki. ada ntar bagiannya perempuan juga. Ini mah lebahan bab laki-laki aja. Ada, pasti ada. Kenapa? Agama tuh adil, Allah tuh adil di dalam menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam kaitan sebagai suami istri, karena bagaimanapun hak dan kewajiban itu mesti seimbang, ya, mesti seimbang. Harapan kita ini, bagaimanapun kita, siapapun kita dalam status sebagai istri, jadilah istri yang baik. Termasuk bapak-bapak para suami, jadilah suami yang baik, itulah ya, yang selalu perhatian sama istrinya. Kayak saya deh, saya perhatian menjadi ini. Soalnya kagak ada yang ngalem sendiri aja gue. Saya sampai sekarang belum pernah nyekek bini, belum. Coba diberita, ayo diberita. Ada seorang suami membunuh istrinya, coba. Saya mana ada. Mudah-mudahan Bu ya, ibu-ibu jadi istri yang soleha. Luar biasa. Nanti doanya mustajabah kalau istri solehah mah ya. Nah itu. Bisa enggak seorang istri nanti jadi syafaat buat lakinya? Bisa. Apalagi kalau kesolehannya itu disebabkan dari lantaran suaminya memberikan jalan untuk jadi soleha, ngizinin ngaji. Udah sono mah ngaji kayak orang-orang, nih buang jajannya 50.000 gitu. Cakep ya? Wah itu cakep tuh, suami begitu cakep. Jangan dikubur dulu kalau belum mati. Cakep kayak gitu. Udah siang ya. Tandain baca kita. Mudah-mudahan karena ini yang kita bahas adalah hadis Rasulullah SAW, berimbas pada keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik bi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i wad dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi